ya sempat diremehkan untuk hadir di perhelatan Piala Asia U17 yang berlangsung di Arab Saudi, tapi tim asuhan coach Kurniawan Dwi Yulianto melewati laga pertama di grup B dengan 3 poin. Itu yang paling penting. Walaupun mungkin dari segi permainan belum menggambarkan kesolidan atau bagaimana kekompakan tim kita, transisi permainan yang kelihatan masih kurang, ya. Tetapi hasil akhir, Cina boleh mendominasi, ya, pertandingan sejak babak pertama, mungkin sampai babak kedua, tapi 1 gol di penghujung, tepatnya di menit 86 ya, sebelum berakhir waktu normal 90 menit, ya, Kino Sanjaya menerima umpan panjang dari belakang yang dilayangkan oleh Matthew Baker, memanfaatkan kesempatan terbuka ini, kelengahan dari lini pertahanan timnas Cina U17. Dengan ketenangan, Kino Sanjaya mendorong bola, ya, masuk ke gawang lawan dan 1-0. Apapun itu, ya. Tetapi hasil kemenangan itu yang dihitung, dan sekarang kita punya peluang untuk bisa lolos. Untuk pertandingan berikut, Matthew Baker dan kawan-kawan akan bertarung melawan Qatar U17 pada tanggal 9 Mei yang akan datang. Nah, ini menjadi modal yang baik, ya, buat timnas U17 kita, dan saya pikir ini akan memotivasi setelah menang melawan Cina. Ya, orang banyak menganggap bahwa memang grup ini grup yang keras, yang sulit, apalagi kalau bicara dengan lawan pertama Cina. Cina datang ke Indonesia untuk melakoni 2 laga persahabatan dengan timnas yang sama, timnas U17 yang dipegang oleh Kurniawan, dan Cina menang 2 kali, ya, 7-0 pertama dan 3-2 dalam pertandingan kedua, ya. Dan kelihatan sekali bahwa mereka begitu yakin, sudah overconfident saya pikir, ketika Cina menganggap bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan berkaca dari 2 pertandingan uji coba mereka. Mereka lupa segala sesuatu di lapangan bisa berubah dan apapun bisa terjadi, ya. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan 1 gol itu yang menyulitkan langkah mereka, karena berikut Cina akan ketemu dengan timnas U17 Jepang. Nah, kemarin Jepang itu mengalahkan Qatar dengan 3-1, ya. 3 gol dari timnas U17 Jepang dibuat oleh Kakeru Sato, kemudian ada Maki Kitahara dan Ayokuni Samuel Togode. 3 gol ini, dan ada 1 gol balasan tentunya dari timnas U17 Qatar, ya. Maki Kitahara membuat 2 gol brace, dan Samuel Togode membuat gol balasan dari Qatar. Nah, ini menyurutkan juga buat Qatar. Qatar harus menang melawan Indonesia, sementara Cina juga harus bisa menang melawan timnas U17 Jepang. Agak sulit memang. Kalau sampai Cina kalah, saya pikir out mereka, ya, lawan Jepang, dan pasti Jepang lebih diunggulkan. Ya, ini grup keras yang 3-tiganya yang menjadi lawan Indonesia semua sudah pernah menjadi juara di ajang usia muda 17 ini. Dan kalau kita bisa mengalahkan Qatar, maka kita akan lolos. Ketika Cina kalah melawan Jepang, maka Indonesia dan Jepang akan melaju ke babak selanjutnya. Kapten kesebelasan Matthew Baker, ya, yang bermain sangat bagus. Saya pikir ini luar biasa bagi Matthew. Ada pembeda ketika dia ada di dalam lapangan dengan melihat perhelatan kemarin, ya, di U17 di Jawa Timur, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa di sana, kalah dari Malaysia. Dan sekarang perubahan dengan 3 pemain yang dipanggil oleh Kurniawan untuk memperkuat, 2 langsung masuk di starting 11, yang Mike Rajasa penjaga gawang juga menjadi pembeda di bawah Mister, dan kehadiran Matthew Baker di bek tengah itu luar biasa. Saya bisa katakan, ya, walaupun dia masih muda, mungkin dia yang pemain yang dianggap paling punya jam bermain, jam terbang yang tinggi di U17 saat ini, karena dia ikut menjadi bagian penting di U17 saat Piala Dunia di Qatar, ya, tahun yang lalu, ketika timnas U17 masih dipegang oleh coach Nova Arianto. Sekarang dia berada di belakang, dia menjadi pemimpin bagus sekali, dan itu yang gol yang dibuat oleh Kino Sanjaya kan berasal dari umpan panjang dari Matthew Baker, dan kehadirannya memang sangat tenang, punya visi bermainnya sangat bagus, ya. Dia clearance bola juga baik, duel-duel udara juga Matthew di belakang sangat bagus, dan ini juga yang menyulitkan pemain-pemain Cina. Mereka boleh mengepung pertahanan timnas U17 kita, tapi sulit untuk masuk
lebih jauh dan mendapatkan peluang-peluang terbaik. Kita sebenarnya bisa mencetak gol di menit 68 dari sebuah lemparan ke dalam, ada scrimmage depan gawang dan bola masuk, tapi wasit itu ya mengcancel gol kita karena menganggap ada yang handsball. Tapi kalau saya lihat dalam tayang ulang juga tidak ada sesuatu yang apalagi bicara offside, karena ini lemparan bola ke dalam, tidak ada offside. Nah, kemudian ada bola sundulan dari scrimmage di sana yang masuk ke gawang Cina. Ya, tapi ya Indonesia harus bisa menerima keputusan wasit yang mengatakan bahwa gol itu ada handsball katanya. Tapi dicari-cari mana handsballnya, tidak ada. Namun takdir sudah mengatakan bahwa kita akan menang dan akhirnya kita bisa mendapatkan gol itu di menit 86. Jadi ya bersukacita oke, ya euforia oke bagi timnas U17 kita, tetapi tidak boleh berlebihan. Ini baru langkah awal, ya. Oke, dengan saya bicara tentang mereview apa yang terjadi di Stadion Lapangan A